Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 378, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Semua orang masih terkejut, Adler Wolf sudah berbalik dan berjalan menuju Humve tempat Melissa Bain berada. Masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang, Adler Wolf melirik Melissa Bain dengan ragu. Melissa, maafkan aku mungkin mengambil keuntungan darimu. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Adler Wolf memegang Melissa Bain dalam pelukannya dan membiarkan Melissa Bain duduk di pangkuannya. Kamu mungkin melihat apa yang baru saja terjadi. Kotak di tubuhku dapat melindungi jarak terbatas, jadi untuk memastikan keselamatanmu, ini adalah satu-satunya cara. Kotak itu melindungi jarak 2 diameter. Keselamatan Melissa Bain dapat dijamin sepenuhnya hanya ketika mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Tubuh Melissa Bain sedikit lemah, dia mengenakan jubah di luar, dan wajahnya yang cantik terlihat dari pembukaan jubahnya. Tuan muda, tak perlu minta maaf, Melissa lahir untuk Tuan muda, dan meninggal sebagai jiwa Tuan muda. Tuan muda bisa memelukmu seperti ini denganku. Melissa sangat puas. Suara Melissa Bain tidak keras, tapi tidak ada kebohongan dalam kata-katanya, dia sangat jujur. Adler Wolf tidak tahu bagaimana menanggapi untuk sementara waktu. Memikirkan adegan di mana dia bertemu Melissa Bain, ketika dia berada di Yuncheng, Melissa Bain awalnya adalah wanita yang dikirim oleh Taxonberg untuk menghadiahi Adler Wolf dan memberikannya kepada Adler Wolf, tetapi Adler Wolf menolak. Tetapi Melissa Bain kemudian membantu Adler Wolf memblokirnya secara tidak sengaja. Panah yang fatal. Nasib kedua orang ini, tanpa sadar, telah terjerat bersama. Oke, Limu, kendarai. Adler Wolf memerintahkan Zanu Limu di depannya. Zanu Limu buru-buru menyalakan kendaraan, berniat masuk ke arah Yunmeng. Di pintu masuk Gunung Yunmeng, hampir 100 master dari keluarga Wolf berdiri di kedua sisi jalan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Keselamatanmu. Master dari keluarga Wolf dikirim oleh Tuan Pir untuk melindungi Adler Wolf. Hanya saja mereka tidak memiliki kotak seperti itu di tangan mereka, dan mereka tidak bisa masuk dan menembus kabut hitam sama sekali. Kalian semua tetap siaga untuk saat ini. Setelah matahari terbit besok, masuk lagi. Kita akan bertemu di tempat yang disepakati. Adler Wolf memerintahkan master keluarga Wolf, dan Homer segera menghilang ke dalam kabut hitam tebal. Dalam kabut hitam, sesuatu yang aneh tampak gelisah, dan bahkan sesuatu menyusup ke dalam Humve. Namun, Adler Wolf, Limu, dan Melissa Bain aman dan sehat. Lampu depan tidak bersinar jauh dalam kabut gelap, tapi setidaknya kendaraan masih bisa bergerak normal di sepanjang jalan. Adler Wolf akhirnya menghela nafas lega. Setelah Adler Wolf dan Zanu Limu pergi, di tempat gelap di hutan di luar pintu masuk gunung, seorang gadis 17 atau 8 tahun melihat ke arah hilangnya Adler Wolf, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Kakak Adler Wolf memang luar biasa. Metode rahasia seperti itu, kakak Adler Wolf benar-benar dapat mencobanya. Benar, kakak Adler Wolf adalah harapan kebangkitan klan kami. Gadis itu mengenakan celana jeans ketat dengan atasan hitam. Gadis itu, meskipun dia masih muda dan sedikit polos, tetap menunjukkan sosoknya yang cantik tanpa syarat. Kata-kata di mulutnya jatuh, dan gadis itu juga mengeluarkan kotak misterius yang identik dari tubuhnya. Tubuhnya melintasi kerumunan, dan dengan cepat bergegas ke kabut hitam, reruntuhan yang telah diam selama bertahun-tahun. Apakah mereka akhirnya akan mengungkap tabir misterius itu? Kemunculan gadis itu secara tiba-tiba mengejutkan para master keluarga Wolf dan semua yang belum mundur dari tempat kejadian. Hati-hati, semua orang mengangkat hati mereka, karena takut wanita cantik seperti itu akan mati karena ini. Namun, setelah gadis itu memasuki kabut hitam, dia berjalan ke kedalaman tanpa terluka. Semua orang tercengang, ternyata gadis itu juga memiliki pas yang begitu misterius. Pada saat yang sama, pada jarak 1 kilometer di dekat pintu masuk, Gerard Lyon, mengenakan topeng, berdiri di luar barisan dan mendengarkan laporan bawahannya. Tuan, kotak di tangan Tuan Muda Wolf direbut oleh seseorang dari pasir hisap. Namun,
Percobaan Tuan Muda Wolf menemukan bahwa jarak yang dapat dilindungi kotak itu adalah dalam 2 meter, jadi Tuan Muda Wolf sudah masuk dengan Zanu Limo dan Melissa Bain. Dia mendorong alisnya untuk berkerut, pasir hisap. Tapi Zanu Limo ada di sini, kekuatan tahap kelima Yuan Wu sepertinya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Ayo pergi, kita akan bergabung dengan tim juga. Di Yunmeng, di tenda tertentu, David Elias juga menerima pesan dari bawahannya. Tuan Elias, Jorge Kerdo terbunuh, Adler Wolf telah memasuki Yunmeng, dan ada sebuah kotak bersamanya. Mata David Elias berkilat-kilat dengan tatapan muram. Oke, aku tahu. Sepertinya aku benar-benar harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, Adler Wolf tidak tahu semua ini. Adler Wolf tidak tahu bahwa latar belakang Gerard Lyon tidak sederhana. Alasan mengapa Alfredo tidak tahu untuk menyelamatkannya bukan hanya karena cinta. Gadis bercelana jeans itu mengikuti Adler Wolf secara diam-diam, tetapi Adler Wolf tidak tahu. Sonya Mirror juga diam-diam melindunginya, dan Adler Wolf bahkan tidak mengetahuinya. Hanya saja Adler Wolf tahu bahwa di daerah Yunmeng, karena fluktuasi energi baru-baru ini, fenomena itu telah menyebabkan intervensi banyak kekuatan keluarga di dunia seni bela diri dan dunia Yuan Wu. Di daerah Yunmeng, ini pasti akan memicu badai berdarah. Meskipun Adler Wolf sekarang memiliki identitas kursi naga jiwa pengembara, identitas kepala ular kedua dari ular liar, di belakang istana Raja Naga, dan keluarga Wolf, terlalu lemah. Di depan kekuatan keluarga Yuan Wu, mereka terlalu lemah. Salah satu penjaga keluarga Elias, Jorge Kerdo, adalah kekuatan yang kuat di tahap kelima Yuan Wu, dan satu orang hampir memusnahkan seluruh tim Adler Wolf. Terlebih lagi, di belakang Hugo Wolf, selain keluarga Yuan Wu seperti keluarga Elias di dunia Yuan Wu, ada juga Dark Lions. Untuk menjadi lebih kuat, menjadi sekuat mungkin. Tidak hanya saya harus menjadi lebih kuat, tetapi juga saudara-saudara saya dan tim di sekitar saya, semua harus menjadi lebih kuat. Limu mengendarai mobil secepat mungkin di depan, dan Adler Wolf duduk di kursi belakang dengan Melissa Bain di lengannya, pikiran melayang di benaknya. Adler Wolf menggunakan vitalitas dalam jimat Yin Yang untuk membantu Melissa Bain menghangatkan darahnya yang berhenti berkembang, yang membuat Melissa Bain merasa lebih baik. Meskipun Melissa Bain kesakitan, dia sangat menikmatinya di dalam hatinya, dan menutup matanya dan beristirahat di pelukan Adler Wolf. Limu memandang Adler Wolf melalui kaca spion beberapa kali, dan akhirnya mau tak mau berkata, "Kakak Wolf, aku selalu merasa ada sesuatu yang menatap kita dalam kegelapan." Adler Wolf mengangguk, "Ya, taruh kotaknya, jangan tinggalkan tubuhmu lebih dari setengah meter." Adler Wolf juga merasakan perasaan ini. Meskipun aura itu ilusi, itu terlihat jelas. Apalagi menatap Adler Wolf dan yang lainnya, sepertinya ada lebih dari satu pasangan. Perasaan itu, seperti mangsa yang sedang ditatap, akan ditelan kapan saja. Sangat kesal. "Ya," jawab Zanu Limu dan terus mengemudi. Adler Wolf tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi yang pasti adalah bahwa hal-hal itu pasti sangat menakutkan. Itu bisa langsung menembus kepala kambing tanpa bekas, dan bisa langsung menyedot darah seluruh tubuh kambing. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa tidak dilawan oleh kekuatan Adler Wolf saat ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Adler Wolf dan Zanu Limu memasuki area kabut hitam dari pintu masuk, mungkin sekitar jam 11 malam. Karena kabut gelap, kecepatan kendaraan tidak cepat, sepertinya sekitar 40 meter per jam. Tetapi kendaraan hanya berjalan di kabut hitam selama lebih dari 1 jam, situasi di depan tiba-tiba menjadi jelas, semua kabut hitam menghilang, dan cahaya bulan yang cerah di langit dapat terlihat dengan jelas. Di ujung hutan yang gelap dan berkabut ini, ada barisan, yang merupakan tingkat dalam dari pengaturan resmi. Melihat kendaraan Adler Wolf dan Zanu Limu keluar dari hutan kabut hitam, para pejabat yang bertanggung jawab atas wilayah itu tercengang, dan alarm berbunyi keras untuk sementara waktu, dan semua petugas mengunci Adler Wolf dan Zanu Limu dengan senjata dan peluru tajam. Orang di depan, berdiri diam. Sudah 2 bulan sejak kecelakaan terjadi di daerah Yunmeng, sejak petugas mengambil alih daerah ini. Pada malam hari, tidak ada yang keluar dari kabut hitam, tetapi kendaraan Adler Wolf dan Zanu Limu benar-benar keluar dari kabut hitam. Ini sangat mengejutkan. Menurut pendapat mereka, mereka tidak yakin apakah Adler Wolf dan Zanu Limu adalah manusia. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia memberi isyarat agar Zanu Limu berhenti. Dia memeluk Melissa Bain dan turun dari mobil.
Dia melihat kembali ke hutan hitam dan berkabut yang luas di belakangnya. Menurut kecepatan dan waktu perjalanan, hutan ini harus memiliki lebar setidaknya 40 atau 50 km. Menurut deskripsi resmi, hutan yang dipenuhi kabut hitam ini menyebar sejauh ratusan kilometer, dan samar-samar mengelilingi Yunmeng di tengah, melindunginya tanpa jalan buntu. Perasaan ini seperti sesuatu dalam kabut hitam, Santo pelindung daerah Yunmeng, penjaga, makhluk dari dunia luar tidak diizinkan masuk. Tapi kenapa mereka hanya menjaga malam? Bisakah makhluk dari dunia luar masuk sesuka hati di siang hari? Mungkinkah mereka takut cahaya? Pertanyaan lain adalah, mengapa kabut hitam dan hal-hal misterius itu hanya ada di hutan itu, dan tidak melampaui tempat lainnya? Apakah karena sesuatu di hutan membatasi mereka di hutan? Jika tidak, jika hal-hal misterius itu menyebar di Huaya, itu akan menjadi bencana bagi umat manusia. Di luar barisan, tim petugas dengan senjata dan peluru tajam memarahi Adler Wolf. Siapa kamu? Yunmeng daerah di blokade, kamu. Kapten terkemuka masih mengoceh, ketika Adler Wolf menyela langsung, saya Adler Wolf. Hanya dengan 4 kata sederhana, suara bip di sisi yang berlawanan segera, puluhan personel resmi yang hadir semuanya memberi hormat kepada Adler Wolf. Halo tuan, silahkan lewat. Sekelompok orang petugas dengan cepat memindahkan barikade, memberi isyarat bahwa Adler Wolf bisa lewat. Sudut mulut Adler Wolf tersenyum. Adler Wolf memperoleh komando tertinggi di wilayah barat daya melalui jiwa pengembara, dan anggota resmi ini seharusnya menerima perintah. Waktu hampir habis, Adler Wolf dan Zanu Limu tidak berhenti dan melaju cepat menuju kedalaman gunung. Awalnya jalan masih berupa jalan aspal, belakang menjadi jalan beton, disusul jalan kerikil. Akhirnya setelah berjalan di jalan lumpur beberapa saat, menurut peta yang diberikan oleh Pavan, masih ada puluhan kilometer jauhnya dari tujuan, tetapi tidak ada jalan yang tersisa. Kakak Wolf, tidak ada jalan di depan. Zanu Limu menghentikan mobil, keluar dari mobil dan merasakan sekeliling, dan melapor ke Adler Wolf setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar. Bergegas sepanjang malam, Adler Wolf, Limu, dan Melissa Bain telah berjalan setidaknya beberapa ratus kilometer saat ini, benar-benar mencapai kedalaman pegunungan Yunmeng. Di sepanjang jalan, sebenarnya, di pegunungan Yunmeng, masih ada beberapa desa pegunungan yang tersebar, dan ada banyak orang. Tapi mereka semua adalah orang biasa. Di masa lalu, ada tim ekspedisi ilmiah yang mengunjungi gunung, atau turis yang bepergian dengan mobil. Bisnis mereka lebih baik, tetapi setelah blokade resmi seluruh Yunmeng, bisnis mereka hanya sedikit lebih buruk. Fluktuasi energi di pegunungan Yunmeng berdampak pada penduduk biasa ini. Pada saat ini, langit sudah mulai terang. Adler Wolf dan Zanu Limu sebenarnya sedang dalam perjalanan sepanjang malam. Adler Wolf membuka peta yang diberikan oleh Pavan di depannya dan memeriksa arahnya. Ayo jalan-jalan. Sekarang sudah hampir fajar, dan sudah 12 jam sejak garis keturunan Melissa Bain menyusut, dan tubuh Melissa Bain terkulai semakin buruk dan semakin buruk. Adler Wolf hanya punya 1 hari untuk menemukan makam kuno, dan dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan atrofi pembuluh darah Melissa Bain di makam kuno. Jika tidak, Melissa Bain akan benar-benar mati. Limu mengangguk, mengeluarkan kedua pisaunya, mengaktifkan perangkat senjata sumber, membuka jalan di depan, dengan cepat mendaki gunung, dan menuju hutan perawan. Sebelum itu, ada jalan dan rumah warga, tetapi puluhan kilometer yang harus ditempuh Adler Wolf dan Zanu Limu semuanya kosong. Meskipun Adler Wolf dan Zanu Limu sekarang berada di alam Yuanwu tingkat kelima, mereka tidak salah dengan binatang buas dan serangga beracun yang ada di hutan. Namun hal yang paling berbahaya tentang Yunmeng saat ini bukanlah dari alam sama sekali. Fluktuasi energi di daerah Yunmeng, serta penglihatan itu, telah menarik setidaknya beberapa ratus tim untuk datang. Banyak dari orang-orang ini adalah musuh hidup dan mati Adler Wolf. Melihat bahwa Adler Wolf dibiarkan sendirian, jika ada kesempatan, mereka akan membunuh Adler Wolf tanpa ragu-ragu. Hanya kurang dari 3 menit setelah Adler Wolf dan Zanu Limu pergi, di lereng gunung, di belakang sebuah batu besar, 4 atau 5 pria berjubah hitam keluar dari balik batu, melihat dengan murung ke arah Adler Wolf. Penatua Ge, apa yang harus kita lakukan? 2 Master Adler Wolf dari tahap kelima Yuanwu, kita harus menghadapinya, itu sedikit merepotkan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kumis, jika kamu tidak ingin mati, jangan bertindak gegabah. Huff, apakah Anda ingin menjadi sama dengan Tuan Yergo? Tuan Yergo dibunuh oleh Adler Wolf, dan kita hanya akan berakhir sama jika kita bertindak gegabah. Petik 2.
Orang-orang dari Aliansi Kegelapan. Orang-orang ini sebenarnya dari Aliansi Gelap. Dari Adler Wolf meninggalkan Tang Men, memasuki Kun Cheng, dan memasuki Yun Meng, orang-orang dari Aliansi Gelap telah diam-diam mengikuti Adler Wolf. Di Tang Men, tulang giok yang didapat Adler Wolf, dan jimat harimau, terlalu penting bagi Aliansi Kegelapan. Tuan Yergo yang mereka kirim dilumpuhkan di tangan Adler Wolf, tetapi mereka tidak berdamai. Lalu, Tuan Ge, bagaimana dengan kebencian Tuan Yergo? Dan ada apa dengan Adler Wolf? Pria berkumis itu merenung sejenak, ikuti Adler Wolf, jangan diekspos. Tuan RG dan Pavan memberi Adler Wolf peta, kami membutuhkan Adler Wolf untuk memimpin. Ketika Adler Wolf memasuki makam kuno, kami akan melakukannya lagi. Hal-hal di makam kuno adalah yang paling kami butuhkan. Setelah jeda, senyum puas muncul di sudut mulut pria itu. Omong-omong, kita juga harus berterima kasih kepada Adler Wolf. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengirim Melissa Bain kepada kita. Haha, beritahu 8 tim lainnya untuk bertindak bersama. Adler Wolf dan Zanu Limo mengikuti peta sepanjang jalan di atas gunung dan pegunungan. Sepanjang jalan, selain bertemu beberapa binatang buas, tidak ada kejutan. Saya dengan cepat tiba di makam kuno yang dikatakan Pavan, dan pintu masuk ke makam kuno dengan mudah dibuka dengan jimat harimau. Adler Wolf baru saja melangkah ke pintu masuk makam kuno dengan Zanu Limo, dan tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Patung Melissa. Di sebuah makam kuno di daerah Yunmeng, sebenarnya ada patung Melissa Bain. Ini, apa ini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di pintu masuk makam kuno, di ujung tangga, berdiri patung batu giok putih bersih. Tubuhnya indah, lekuknya indah, sudut matanya, pangkal hidungnya. Persis seperti apa yang diukir Melissa Bain dari cetakan, persis sama. Limu juga tercengang ketika melihat patung di depannya, kakak Wolf. Ini. Di Gunung Yunmeng, makam yang tandus, sebenarnya ada patung persis seperti Melissa Bain, ini jelas bukan sebuah kebetulan. Pintu makam kuno ditutup perlahan di belakang mereka, dan Adler Wolf dan Zanu Limo masih linglung. Di luar makam kuno, ada gelombang energi Yuanwu yang cepat, dan pada saat yang sama ada beberapa teguran, cepat, jangan biarkan pintunya terbuka. Sekarang, blokir pintunya. Adler Wolf dan Zanu Limo tiba-tiba bereaksi dan berbalik seketika. Pada saat ini, di luar makam kuno, sekelompok orang dari Aliansi Kegelapan yang mengikuti. Pria terkemuka berkumis itu bergegas ke depan, dan ketika tubuhnya mendekati gerbang makam kuno, dia memasukkan sekop ke arah pintu, seolah-olah berniat memblokir gerbang makam kuno. Tanpa Adler Wolf untuk menyapa, Zanu Limo sudah bergegas keluar. Kedua pisaunya menarik dua energi ki di kehampaan, merobek kehampaan dan menebas ke arah pria berkumis itu. Ledakan, pria berkumis itu nyaris menahan serangan Zanu Limo dengan pedang di tangannya. Dia mundur 2 langkah, tapi dia tidak menyerah. Pergelangan kakinya memantul dari tanah, dan dia datang ke makam kuno lagi. Dan di belakang pria berkumis itu, beberapa penguasa alam Yuanwu bergegas dari kejauhan. Penatua Ge, Raja Kegelapan akan tiba di sini dalam 30 detik. Raja Kegelapan, mendengarkan namanya agak misterius, tetapi Adler Wolf merasakan napas yang sama dengan 2 master aliansi gelap di Huadu dari pria berkumis. Ini adalah kekuatan dari Aliansi Kegelapan. Di Huadu, dia ingin membunuh Adler Wolf. Di Tang Men, dia ingin merebut Tang Men, dan sekarang dia mengikuti makam kuno. Kemudian memikirkan patung Melissa Bain di depannya, hati Adler Wolf membeku. Di satu sisi, para master aliansi gelap ini datang karena diri mereka, di sisi lain, mereka paling takut pada Melissa Bain, bukan? Identitas Melissa Bain jelas tidak sederhana. Persepsi Adler Wolf dengan cepat berubah keluar, dan aura super kuat mendekat dengan gila. Adler Wolf sekarang menjadi kekuatan di tahap kelima Yuanwu, tetapi Adler Wolf merasakan kekuatan-kekuatan yang mendekat dengan cepat, dan jelas bahwa kekuatannya masih lebih tinggi daripada Adler Wolf dan Limo. Kekuatan pria berjanggut tidak jauh berbeda dengan Limo. Jika Zanu Limo terus bertarung, akan merepotkan ketika ahli super datang dan bergegas ke makam kuno. Memikirkan hal ini, Adler Wolf melirik ke kiri dan ke kanan, dengan cepat menurunkan Melissa Bain dari lengannya, dan bersandar pada patung itu. Melissa, tunggu aku dulu. Pada saat ini, Melissa Bain sudah dalam keadaan setengah sadar, hampir hanya insting dia mengangguk, bahkan tidak membuka matanya. Adler Wolf tidak peduli lagi. Setelah menempatkan Melissa Bain,
tubuhnya berkelebat dengan cepat, dan dia bergabung dengan kelompok pertempuran dengan Limu. Limu, ubah gaya permainanmu. Limu tertegun, tetapi dia mengerti apa yang Adler Wolf lakukan. Tubuh Adler Wolf sudah bergegas keluar. Gerbang makam kuno itu setengah tertutup, dan lebarnya masih tersisa sekitar 1 meter. Dihentikan oleh sekop. Ada suara roda gigi berputar di dinding batu. Sekop itu perlahan-lahan membungkuk, dan sepertinya itu akan pecah kapan saja. Pria berjanggut itu terus menambahkan sekop dan pipa baja ke gerbang. Tapi arah yang Adler Wolf buru-buru keluar bukanlah serangan terhadap pria berjanggut itu. Pedang kuno tanpa bilah di tangannya membawa kekuatan yang kuat, dan membanting 4 Master Yuan Wu yang bergegas di belakang pria berkumis itu. Kekuatan 4 Master Yuan Wu di belakang pria berkumis tidak lebih dari kekuatan tahap kedua dan tahap ketiga Yuan Wu. Seorang master kekuatan semacam ini memang kekuatan yang menghancurkan bumi di dunia biasa, tetapi di depan Adler Wolf dan Limu, tidak ada banyak ancaman. Tetapi jika mereka dibiarkan, akan selalu ada beberapa masalah. Singkirkan semut ini terlebih dahulu. Ini adalah strategi Adler Wolf. Ledakan. Tanpa ketegangan apapun, keempat master bela diri asal terbang kembali terbalik, dan gelombang udara yang menggulung mengirim master yang mengikuti di belakang mereka terbang sejauh 7 atau 8 meter. Master lain dari tahap kelima Yuan Wu. Kekuatan Adler Wolf melonjak lagi, dan pria berkumis itu jelas tertegun sejenak, dan dia bergumam, bajingan-bajingan di Departemen Intelijen itu telah membunuh saya. Berita yang dikirim Departemen Intelijen kembali ke aliansi gelap dikonfirmasi, Adler Wolf hanyalah urutan kekuatan super. Setelah Tangmen, dikatakan bahwa Adler Wolf telah memasuki ranah Yuan Wu, tetapi dia tidak mengatakan tahap apa itu, tetapi samar-samar mengatakan itu tentang tahap ketiga. Faktanya, pukulan Adler Wolf adalah tahap kelima dari Yuan Wu. Ada juga Zanu Limu yang kuat yang juga merupakan master dari tahap kelima. Ditambah dengan karakteristik super sesat dari Adler Wolf, siapa yang bisa menahan ini? Satu gerakan memaksa master di belakangnya untuk mundur. Adler Wolf jelas merasa bahwa kekuatan yang mendekat dengan gila semakin dekat, dan diperkirakan akan memakan waktu kurang dari 10 detik untuk mencapai medan perang. Jika ada kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu, bahkan jika Adler Wolf dan Zanu Limu bergabung, mereka akan dikalahkan. Satu-satunya tempat yang aman sekarang adalah memasuki makam kuno. 10 detik, cukup. Adler Wolf melirik pria berkumis yang masih berusaha menyerang dan mempertahankan gerbang makam kuno di pintu. Tidak berkali-kali, tetapi Zanu Limu dan Adler Wolf memiliki pemahaman diam-diam alami. Melihat tindakan Adler Wolf sekarang, Zanu Limu sudah mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Adler Wolf bermaksud melakukan yang sebaliknya, memaksa pria berkumis itu kembali ke makam kuno untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Limu dan pria berjanggut itu saling berhadapan dengan telapak tangan, dengan sengaja menunjukkan kelemahan, dan mundur. Tubuh pria berjanggut itu terhuyung-huyung ke depan karena inersia. Fitur teleportasi Adler Wolf diaktifkan dengan cepat, dan pedang menusuk bagian belakang pria itu, diikuti oleh pergelangan kakinya. Ledakan. Dengan suara tumpul, pria berjanggut itu tidak memiliki ketegangan dan menabrak makam kuno. Di luar makam kuno, kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu sudah muncul di depan mata. Adler Wolf berbalik dan melambai padanya, "Selamat tinggal." Pada saat yang sama ketika kata-kata itu terdengar, Adler Wolf menendang sekop di pintu masuk. Dari makam kuno semua pemboman hancur, dan tubuh dengan cepat mengelak menuju makam kuno. "Kamu bajingan, jangan lari." Kecepatan para master aliansi kegelapan yang terburu-buru mencapai titik ekstrim, tetapi itu masih terlambat. Menonton gerbang makam kuno dekat, biarkan dia menggunakan kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu untuk menyerang gerbang makam kuno. Seluruh gerbang, kecuali getarannya, tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Di makam kuno, pria berkumis, yang telah terluka parah oleh pedang Adler Wolf, ditikam 2 kali oleh Zanu Limu dan jatuh ke sudut jalan masuk makam kuno, menatap Adler Wolf dan Zanu Limu dengan kebencian. "Adler Wolf, kamu tercela. Untuk benar-benar memikirkan metode ini, seret dirimu ke makam kuno, bertarung 2 lawan 1, dan kamu akan mati." Setelah jeda, pria berjanggut itu tertawa liar, "Tapi itu tidak masalah. Aku akan menunggumu di jalan Huangquan. Cepat atau lambat, kalian semua harus mati, kalian semua. Hanya aliansi gelapku yang akan bersinar selamanya." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar kata-kata pria berjanggut itu, Adler Wolf mengerutkan kening dan bergegas menuju pria berjanggut itu. "Apa maksudmu? Kita semua harus mati."
Adler Wolf telah mendengar kalimat ini lebih dari sekali atau dua kali. Adler Wolf merasa bahwa aliansi gelap tampaknya membuat konspirasi super besar, dan konspirasi ini tampaknya terkait dengan keselamatan banyak orang. Namun, meskipun Adler Wolf menyadari ada sesuatu yang salah, dia tidak dapat memahami kunci yang sebenarnya. Ingin tahu? Haha, aku tidak akan memberitahumu. Kalian tunggu saja untuk mati. Suara itu jatuh, dan sebelum Adler Wolf mendekat, pria berkumis itu memuntahkan seteguk darah hitam dan jatuh ke tanah secara langsung. Bunuh diri. Cara lama. Faktanya, Adler Wolf tahu bahwa pria berkumis di depannya pasti memiliki status tinggi dalam aliansi gelap, dan dia pasti tahu banyak hal. Tetapi semakin banyak orang seperti itu, semakin kecil kemungkinan mereka untuk memaksakan sesuatu yang penting keluar dari mulut mereka. Limu naik dan menendang, dan Adler Wolf melambaikan tangannya, lupakan saja. Adler Wolf mengalihkan pandangannya ke Melissa Bain, ayo masuk ke makam kuno sesegera mungkin, dan bantu Melissa Bain memecahkan masalah tubuhnya. Di dekat patung, dia dan Zanu Limu bergabung dalam pertarungan, tetapi dia tidak menyadari bahwa saat Melissa Bain mendekati patung itu sebenarnya sedikit bergetar. Bahkan, dari sudut mata patung itu, masih ada air mata kristal yang menetes dari tanah. Cahaya biru muda beredar di patung itu, dengan rasa teknologi, seolah-olah pola khusus terukir pada patung itu, dan cahaya biru itu akhirnya menghilang ke tubuh Melissa Bain. Hanya saja Adler Wolf dan Zanu Limu tidak tahu tentang semua ini. Adler Wolf melangkah maju dan mengangkat Melissa Bain lagi, dan berjalan maju di sepanjang koridor. Di kedua sisi koridor terdapat mutiara malam bertatahkan, meskipun tidak seterang siang hari di luar, garis pandang jelas dan pemandangan di depan dapat terlihat dengan jelas. Setelah berjalan melewati koridor, apa yang muncul di depan Adler Wolf dan Zanu Limu adalah aula yang sangat luas. Bagian atas aula bertatahkan berbagai permata biru. Melihat ke atas, tampak seperti langit berbintang yang indah. Adler Wolf melirik beberapa kali, dan bahkan melihatnya. Langit berbintang, di atas kepalanya tampaknya memiliki beberapa rasi bintang, Vega, Andromeda. Adler Wolf melirik langit berbintang tanpa terlalu banyak mengamati langit berbintang. Sebaliknya, dia tertarik oleh platform batu giok di tengah aula. Pada platform marmer putih, sebenarnya ada peti mati kristal. Di peti kristal, kepompong ulat sutra berukuran bayi terletak di bawah, dan ada buklet, memorandum permaisuri, di peti kristal. Di sekitar batu giok platform, ada 8 patung, satu persatu, seperti hidup dan mendominasi. Peti mati kristal, patung Melissa Bain, garis keturunan menyusut, mengoir permaisuri. Semua hal terkait bersama, Adler Wolf mengerutkan kening semakin erat. Melissa Bain, apakah dia berjalan keluar dari peti mati kristal ini sejak awal? Ketika dia berada di Sekte Tang, Adler Wolf juga secara khusus bertanya kepada Genio Meir, Master Sekte, tentang pengalaman hidup Melissa Bain. Meskipun pengalaman hidup Melissa Bain terkait dengan Sekte Tang, keduanya bermarga Tang, tetapi mereka bukan dari Sekte Tang. Jadi, apa sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa menghentikan pembuluh darah Melissa Bain agar tidak menyusut? Jimat harimau, tulang giok yang ditelan oleh Adler Wolf, peti mati kristal, patung. Yang mana yang merupakan terobosan? Adler Wolf masih bingung, ketika Melissa Bain yang berada di pelukan Adler Wolf tiba-tiba batuk. Tubuhnya bergerak, dan wajahnya memerah. Melihat penampilan Melissa Bain, Adler Wolf merasakan sakit di hatinya. Menurut perhitungan waktu, 12 jam telah berlalu sekarang, dan hanya ada 12 jam tersisa sebelum garis keturunan Melissa Bain benar-benar berhenti berkembang. Selama 12 jam ini, jika Adler Wolf tidak dapat menemukan cara untuk mengatasi masalah penyempitan pembuluh darah Melissa Bain tidak punya pilihan selain mati. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Adler Wolf menepuk punggung Melissa Bain dengan ringan. Melissa Bain membuka matanya dengan lembut. Terima kasih Tuan Muda atas kebaikanmu padaku. Hah? Melissa Bain angkat bicara. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, dia dengan cepat meraih pergelangan tangan Melissa Bain, merasakan denyut nadi Melissa Bain, dan tiba-tiba terkejut. Kamu. Melissa, garis keturunanmu telah berhenti menyusut. Apakah masih penuh vitalitas yang kuat? Ini apa yang terjadi? Melissa Bain mengulurkan tangannya untuk meluruskan rambutnya yang berantakan, dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Adler Wolf. Aku juga tidak tahu, Tuan Muda, penuh kekuatan. Namun, Adler Wolf dalam keadaan bersemangat, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa ketika Melissa Bain mengatakan ini,
tatapan aneh melintas di matanya, dan matanya bahkan sedikit menghindar. Hebat, hebat, kamu tidak harus mati akhirnya. Adler Wolf mengkonfirmasinya lagi. Setelah memastikan bahwa tubuh Melissa Bain telah kembali normal, hatinya penuh kegembiraan, dan dia memeluk Melissa Bain dengan erat dalam pelukannya. Melissa Bain mengulurkan pergelangan tangannya yang indah dan mengaitkan leher Adler Wolf juga. Tuan, aku benar-benar ingin dipeluk seperti ini sepanjang waktu. Ketika Adler Wolf merasa sedikit malu, tiba-tiba ada suara ledakan retakan di koridor di belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Apa yang terjadi? Hati Adler Wolf memadat, tubuhnya melintas, dan dia buru-buru berjalan menuju pintu masuk koridor, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melissa Bain mengulurkan tangannya untuk memegang Adler Wolf, untuk menghentikan Adler Wolf, jangan lihat. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, tatapan rumit muncul di mata Melissa Bain, dan dia akhirnya berhenti. Adler Wolf dan Zanu Limo berjalan ke pintu masuk koridor dan melirik ke arah pintu masuk makam kuno. Pintu makam kuno itu utuh, dan tidak ada gerakan di luar. Ketika Adler Wolf hendak menarik pandangannya, Adler Wolf tiba-tiba menemukan masalah. Patung Melissa Bain menghilang. Patung putih yang berdiri di sana barusan menghilang. Adler Wolf dengan cepat melintas, melihat marmer putih yang telah berubah menjadi bubuk di tanah, lalu melintas kembali dan melirik Melissa Bain yang berdiri di depannya. Panas terik melintas di matanya. Melissa, apakah kamu merasakan sesuatu terjadi pada tubuhmu? Beberapa perubahan aneh. Melissa Bain menggelengkan kepalanya dengan kosong. Tidak. Tuan muda, apakah ada masalah? Adler Wolf mengerutkan kening, itu hanya tebakanku. Kurasa Anda seharusnya mewarisinya di tubuh Anda. Ada semacam warisan, dan itu sangat kuat. Kata-kata Adler Wolf jatuh, dan mata Melissa Bain berkilat kaget, tetapi dia kembali normal dalam sekejap. Tuan muda bercanda. Aku bisa bertahan, dan kamu akan melakukannya di sisiku. Adler Wolf tersenyum sebentar. Oke, sekarang kamu di sini, mari kita lihat yang kuno ini. Lihat harta karun apa yang ada di sana. Ngomong-ngomong, di buku pegangan permaisuri, teksnya sangat aneh. Bisakah kamu mengerti Melissa? Adler Wolf menyerahkan manual kepada Melissa Bain di peti mati kristal. Melissa Bain melirik, otot-otot di wajahnya berkedut 2 kali. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak mengerti. Adler Wolf mengangguk. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Kamu dapat menyimpannya. Ini pasti ada hubungannya dengan pengalaman hidup Anda. Pada saat ini, di sebuah villa di Kunceng, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba melirik ke arah Yunmeng, dan berkata dengan penuh semangat, kebangkitan Dewa Bela Diri. Generasi Dewa Bela Diri akhirnya terbangun. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pembuluh darah Melissa Bain berhenti menyusut, ini pasti ada hubungannya dengan patung yang hancur itu. Adler Wolf sangat yakin akan hal ini. Hanya saja makam kuno misterius ini penuh dengan fluktuasi sumber yang kuat, dan ada semua jenis pola aneh di dinding. Semua ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh Adler Wolf sekarang. Adler Wolf, Limo, dan Melissa Bain berjalan-jalan di aula makam kuno beberapa kali. Kecuali peti mati kristal di tengah, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, ketika Adler Wolf menatap langit berbintang di atas kepalanya, dia merasa sedikit familiar di hatinya. Setelah memeras otak dan memikirkannya, Adler Wolf akhirnya ingat bahwa pola langit berbintang di atas kepalanya sepertinya ada di buku aneh yang diberikan Dennis Sawir kepada Adler Wolf ketika dia berada di panti asuhan Yuncheng melihat gambar yang sama. Sangat disayangkan bahwa Adler Wolf tidak membawa buklet di villa nomor 1 di Huadu, ibu kota provinsi, jadi tidak ada cara untuk membandingkannya di tempat. Namun, ponsel Adler Wolf masih memiliki kekuatan. Adler Wolf dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar pola langit berbintang, berniat untuk kembali dan membandingkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada barang berharga lain di makam kuno, Adler Wolf menyapa Zanu Limo dan Melissa Bain, ayo pergi. Masalah serius lain yang dihadapi Adler Wolf, Zanu Limo dan yang lainnya sekarang adalah bahwa di luar makam kuno, kekuatan dari makam kuno itu. Ranah tingkat ke-6 Yuanwu di aliansi ke-8 masih mengincar. Adler Wolf dan Zanu Limo bergegas keluar bersama Melissa Bain, tetapi tidak pasti. Apakah mereka bisa membunuh mereka atau tidak? Tetapi Adler Wolf tahu bahwa bahkan jika Adler Wolf dan Melissa Bain, Zanu Limo dan yang lainnya tinggal di makam kuno, mereka tetap tidak berguna. Ketika barang-barang dan air yang dibawa beberapa orang habis, itu menjadi jalan buntu. Ketika ketiganya meninggalkan aula dan berjalan menuju koridor, sementara Adler Wolf dan Zanu Limo tidak memperhatikan,
Melissa Bain berbalik dan melirik 8 patung di sekitar peti kristal, dan membuat gerakan aneh. Melissa Bain dan Adler Wolf, Zanu Limu baru saja meninggalkan aula dengan kaki depannya, dan 8 patung yang berdiri diam di sekitar peti kristal tadi mulai perlahan menggoyangkan leher mereka dan bergerak. Adler Wolf, Limu, dan Melissa Bain datang ke pintu keluar koridor makam kuno. Sebelum menekan tombol pintu makam kuno, Adler Wolf menegaskannya lagi, Limu, tidak peduli apa, Anda setidaknya harus menahannya. Satu serangan dari kekuatan di tahap ke-6, untuk mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Petik 2. Dalam pandangan Adler Wolf, meskipun garis keturunan Melissa Bain telah berhenti menyusut, kekuatannya sendiri hanya seni bela diri tingkat ke-4, menghadapi para master seni bela diri itu. Yuan Wu dari aliansi kegelapan, tidak cukup untuk dilihat sama sekali. Alasan mengapa Adler Wolf tidak bisa menghadapi para master aliansi gelap secara langsung adalah karena Adler Wolf ingin melindungi keselamatan Melissa Bain. Ya, jawaban Zanu Limu sangat sederhana, dan pada saat yang sama sangat setuju. Adler Wolf melingkarkan lengannya di sekitar Melissa Bain, mengangguk, mengulurkan tangannya dan membanting sakelar gerbang makam kuno, dan gerbang makam kuno langsung terbuka dengan sekali klik. Pada saat ini, para penguasa aliansi kegelapan di luar makam kuno, 8 tim, kekuatan tahap ke-4 Yuan Wu, ditambah master super dari alam tingkat ke-6 Yuan Wu telah menunggu lebih dari 1 jam. Selama lebih dari 1 jam barusan, orang-orang dari aliansi kegelapan telah menghabiskan segala cara. Membombardirnya dengan kekuatan-kekuatan aslinya. Ledakan dengan bahan peledak, tapi tidak ada yang berhasil, sepertinya gerbang makam kuno itu hanya dinding batu. Tepat ketika semua master aliansi gelap kehilangan kesabaran, gerbang makam kuno terbuka seperti ini. Saat gerbang makam kuno dibuka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Hanya 1/10 detik dia ragu-ragu, Adler Wolf memeluk Melissa Bain, menendang pergelangan kakinya ke tanah, mengikuti Zanu Limu dan dengan cepat terlempar ke tebing, dan dia sudah lebih dari 10 meter jauhnya dalam sekejap. Dalam waktu sesingkat itu, Adler Wolf dan Zanu Limu telah menarik keluar dari pengepungan beberapa master dari aliansi kegelapan, menempati sedikit awal. Brengsek, cepat, hentikan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Terutama wanita itu. Orang pertama yang menyadarinya adalah kekuatan super dari alam lapisan ke-6 Yuan Wu. Meskipun fitur teleportasi yang digunakan oleh Adler Wolf sangat cepat, kekuatan ranah lapisan ke-6 Yuan Wu ini tidak akan lebih lemah dari teleportasi. Adler Wolf dan Zanu Limu melarikan diri beberapa ratus meter jauhnya, tetapi kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu masih tiba dalam sekejap. Adler Wolf dan Zanu Limu melarikan diri kurang dari 10 detik sebelum tertangkap di tahap ke-6 Yuan Wu lagi. Orang kuat itu menghentikannya. Pakar super kuat ini persis Raja Kegelapan dari mulut pria berkumis. Mendengarkan namanya, dia pasti menempati posisi yang sangat tinggi dalam aliansi gelap. Raja Kegelapan hanya berdiri di depan Adler Wolf dan Limu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu, tetapi tersenyum jahat, Tuan Adler Wolf, saya telah mendengar tentang reputasi Anda, dan akhirnya saya bertemu orang yang sebenarnya hari ini. Tidak heran orang tua itu sangat mencintaimu. Kamu murid tertutup. Melihat Adler Wolf sedikit bingung, Raja Kegelapan menepuk dahinya, berpura-pura tercerahkan, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan diri. Tepatnya, aku harus memanggilmu adik laki-laki kecil. Hehe, namaku Braga Han, aku kakak laki-lakimu, gurumu Ribrio Han juga guruku. Braga Han tersenyum menawan, tapi yang lama itu selalu diserahkan kepada saya tanpa mengatakan yang sebenarnya. Tendang saya keluar dari pintu. Jadi, saya mematahkan kakinya, dan lari. Jadi, apakah Anda mengerti? Petik 2, kakak senior, kaki guru yang patah. Mendengarkan kata-kata Braga Han, Adler Wolf merasa bingung selama beberapa detik, tetapi segera mengerti apa yang sedang terjadi. Binatang, ternyata kamu. Adler Wolf dilatih oleh 13 master sejak dia masih kecil, dan master bertanggung jawab atas segalanya. Tapi sayang sekali kaki tuannya patah dan ototnya patah, jadi dia hanya bisa duduk di kursi roda. Master Ribrio Han samar-samar menyebutkan kaki yang patah sebelumnya, tetapi setiap kali dia menyebutkan ini, dia sangat kesal, tetapi dia tidak mengatakan siapa itu. Namun, Adler Wolf juga mengetahui dari master kedua dan ketiga bahwa master pertama memiliki murid yang berbakat sebelumnya. Adler Wolf telah menebak pada waktu itu. Sekarang, telah diverifikasi, itu adalah hal yang baik bahwa binatang buas ini Braga Han. Binatang buas, haha, aku suka kata ini. Kakak juniorku yang terkasih,
kamu benar-benar memiliki kebajikan yang sama dengan lelaki tua itu, dan kamu berbicara hal yang sama. Apakah kamu pikir ini takdir? Orang tua itu mematahkan kakinya olehku, adik kecil, kamu itu jatuh ke tanganku. Setelah jeda, seluruh tubuh Bragahan meledak dengan energi, menatap Adler Wolf dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu begitu cepat. Akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Satu potong, dan kemudian berikan pada yang lama, biarkan dia melihat bagaimana murid kecilnya yang paling terluka dihancurkan olehku. Dengan ekspresi wajah yang mengerikan dan tawa arogan, Bragahan tampak seperti iblis. Seluruh tubuh Adler Wolf terhalang oleh energi Bragahan, dan udara tampak sedikit tertekan. Berani menyakiti kakak Wolf, mencari kematian. Zanu Limu menendang pergelangan kakinya ke tanah, tubuhnya dengan cepat menghindar ke arah Bragahan, dan kedua pisau di tangannya menebas riak yang terlihat di udara. Limu adalah kekuatan Yuanwu lapis kelima asli. Sebuah pisau dapat menghancurkan kekosongan. Jika pisau ini ditempatkan di dunia biasa, bahkan sebuah truk berat akan dibombardir dan dihancurkan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.